Anda masih bersama kami di segmen Money Talks dan kami lanjutkan dialog bersama dengan Royke Tumilaar, Direktur Utama Bank Negara Indonesia atau BNI. Iya Pak Royke, kalau tadi Bapak sudah menjelaskan soal Wonder by BNI, tapi selama Bapak menjabat sebagai Direktur Utama, apa saja transformasi digital yang sudah dilakukan oleh BNI dan sejauh mana transformasi tersebut sudah berdampak? Jadi memang sejak COVID kan, memang perubahan dari customer itu juga berubah. Ya kan, kita tahu orang mulai jarang ke cabang, mulai jarang ke ATM. Jadi kita mulai rubah. Dan kesempatan itu juga kita melakukan proses digitalisasi di banyak hal, termasuk digitalisasi di proses bisnis, di layanan, ya di proses, di layanan termasuk layanan digital ATM-nya, model ATM-nya, di prosesnya sudah mulai end to end digital gitu, dari mulai permohonan sampai keputusan itu mulai pakai digital. Dan kedua mengenai tools-toolsnya pegawai kita juga kita rubah menjadi digital, jadi semua memudahkan mereka juga lebih efisien, lebih produktif di mereka. Yang terakhir adalah anorganik digital. Kita masuk di mendirikan modal Ventura, BNI Modal Ventura. Yang kedua kita ambil alih Bank Mayora menjadi bank digital. Kita rubah jadi High Bank. Itu fokus untuk nanti UMKM digital. Jadi fokus untuk UMKM digital yang akan kita arahkan nanti ke High Bank. Inilah yang transformasi digital selain platform tadi Wonder dan yang wholesale kita namanya BNI Direct namanya. Kemudian juga di dalam proses transformasi juga di dalam proses-proses yang ada di internal bank juga kita rubah menjadi digital. Mau nggak mau supaya lebih efisien, lebih efektif. Baik, itu tadi dari segi transformasi digital. Lalu bagaimana untuk memperluas jangkauan, mungkin untuk bisa juga menarik nasabah internasional? Ya, memang kalau Anda ketahui bahwa kita baru buka ya, terakhir rep office, ya memang selalu prosesnya representatif office dulu, baru buka cabang. Tujuannya kita cabang. Dari sekarang ini kita sudah nambah dalam waktu 4 tahun terakhir, kita nambah 2 kantor di Amsterdam sama Sydney. Nah itu total sekarang ada 8, 6 yang full branch, 2 yang rep office. Nah total itu yang akan membantu jaringan kita untuk, karena memang mandatnya kepada BNI dari pemegang saham adalah satu untuk penetrasi ke global, termasuk di dalam kita men-serve diaspora maupun nasabah-nasabah yang keluar. Gitu. Baik, itu dari nasabah internasional. Tapi kalau melihat nasabah yang berada di dalam negeri sendiri, Bapak menilai tidak sih Pak masih ada pelemahan daya beli yang selama ini selalu menjadi concern dari masyarakat begitu? Apalagi katanya masyarakat kelas menengah ini sudah cukup lama makan tabungan. Ya memang sekarang ini memang kita ada suatu kondisi memang segmen menengah bawah itu relatif agak daya belinya agak slow. Memang terbaca itu dari kredit di consumer, kredit consumernya juga tingkat approvalnya rendah, terus tingkat pengembalian juga mereka agak sedikit terhambat. Nah dari situ kita memang ada kesimpulan memang kita harus ke depan kita harus memperhatikan kondisi bagaimana ekonomi ini bukan sekedar untuk yang besar-besar tapi juga menengah ke bawah untuk kita dorong. Padahal ya kita tahu ekonomi kita kan dengan transisi politik yang baik, dengan suku bunga yang ada tendensi turun, harusnya momentum ini dipakai untuk kita mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Tapi jangan lupa segmen menengah bawah itu harus kita bantu juga supaya mereka ada kemampuan daya beli bersaing di kompetisi UMKM ini juga perlu kita perhatikan.
Baik, di tengah kondisi masyarakat menengah bawah yang tadi Bapak akui juga masih tertekan, lalu strategi apa yang mungkin dilakukan BNI untuk bisa memacu lagi bisnis consumer dan UMKM? Ya. Memang yang paling penting sebenarnya yang di UMKM ya. Jadi kita UMKM kita memang sangat satu tadi kita pendirian bank digital UMKM itu nanti memang itu arahnya fokus kepada UMKM supaya mereka juga dapat layanan yang digital lebih cepat prosesnya. Kedua, cost-nya harusnya lebih murah. Karena operating cost-nya bank kecil itu jauh lebih murah daripada operating cost-nya bank besar. Jadi efisiensi itu bisa terdapat dan sehingga kita bisa pricing kepada nasabah-nasabah UMKM itu terjangkau lah buat UMKM itu untuk mereka ekspansi. Itu yang akan mendorong kita ekspansi. Yang kedua memang kita memang harus meningkatkan lah literasi keuangan ini membantu masyarakat supaya memang jangan terjebak dengan hal-hal yang sifatnya nggak mungkin lah yang namanya investasi yang aneh-aneh atau pinjaman yang tidak diperlukan untuk saat ini dengan melakukan, saya nggak bilang ini pinjaman dengan bunga yang relatif tinggi tapi tidak dipakai semuanya untuk konsumtif, itu juga itu kan ikut akan menarik ke bawah semua mereka sehingga kemampuan mereka akan jauh lebih rendah. Baik, apakah kantor cabang internasional BNI yang tadi Bapak sampaikan sekarang sudah ada di Sydney dan di Amsterdam juga, ini juga turut membantu untuk mengembangkan UMKM? Jadi arahnya memang kita punya program namanya Ekspora. Jadi kita mendorong program Ekspora ini lebih fokus banyak untuk mendorong UMKM untuk go ekspor. Ya kita bantu digitalisasinya, kita bantu kurasinya, kita tidak BNI sendiri, kita ajak partner-partner juga supaya mereka bantu matching juga ke buyernya di luar. Termasuk juga kita membantu diaspora yang ada di negara setempat supaya mereka membantu untuk menjual untuk produk-produk UMKM kita. Jadi kita dua sisi, dari sisi diaspora, dari sisi UMKM ini kita coba ketemukan supaya mereka yang ngerti market, mereka yang produksi, bagaimana supaya mereka bisa matching dan bisa bantu untuk menjual ini. Termasuk juga restoran-restoran Indonesia di sana. Kita juga dorong untuk mereka untuk cepat, karena kita juga sayang kan makanan Indonesia ini juga banyak makanan yang enak-enak untuk dijual di luar gitu. Jadi itu juga kita bantu. Baik, apalagi dalam kondisi saat ini di saat mungkin era suku bunga tinggi ini sudah selesai dan juga rupiah relatif lebih stabil. Apakah menurut Bapak ke depannya untuk UMKM internasional ini akan melesat juga? Ya saya sih optimis ya, tinggal memang kita harus kolaborasi, nggak bisa BNI cuma sendirian. Jadi saya pasti akan ngajak banyak pihak untuk mendorong UMKM ini supaya jadi unggulan, karena kalau lihat dari volume kredit yang kita berikan ke UMKM udah 30 triliun loh. Yang kita berikan UMKM yang orientasinya ekspor. Jadi sebenarnya masih besar banget potensi untuk kita bantu mereka untuk ya bantu bukan sekedar cuma permodalan, tapi membantu mereka dari sisi kualitas, dari sisi continuity produksi. Itu juga harus jadi perhatian kita. Jadi kita sama-sama, mungkin saya minta kerjasama dengan pemerintah daerah, dengan departemen-departemen terkait, departemen UMKM, itu juga kita perlu supaya benar-benar mendorong ini. Kalau kita dorong mereka, devisanya kan lumayan membantu kebutuhan liquidity yang ada di ini. Kita nggak sekedar cuma terus-terus orang bilang kan kita banyak utang, tapi sebenarnya kan kita bisa juga dorong ini untuk bring dana masuk ke Indonesia. Baik, artinya ada pendampingan juga seperti itu ya Pak. Kalau kita melihat sepanjang 2024 ini banyak yang mengatakan tahun ini tahun yang cukup menantang. Apakah ini juga dirasakan di BNI dan strategi apa yang mungkin terus dilakukan untuk bisa memacu kinerja perseroan? Tahun 2024 ini memang
challenge-nya adalah suku bunga kan tinggi, baru turun kan sekarang baru sinyalnya udah turun tapi belum impact-nya belum ada. Nah memang sejak dari tahun lalu kita berpikir bahwa kita harus berasumsi bahwa kita hidup di kondisi yang misalnya bunga akan tinggi terus. Bagaimana supaya kita bisa kompetitif di market, bagaimana. Nah itu tadi saya bilang saya balik. Kita harus melakukan digitalisasi. Efisiensi itu kan bukan sekedar itu. Kita shifting orang-orang untuk lebih produktif di sales. Kita shifting juga mereka untuk mulai memakai teknologi di dalam mereka berjualan, mereka bertransaksi, supaya produktivitas juga naik. Dengan shifting efisiensi di digitalisasi, itu ketemunya dua, operating cost-nya bisa turun, yang kedua produktivitas naik. Nah itu yang bikin kita bisa survive sampai saat ini. Baik, di tengah semua strategi yang sudah dilakukan di 2024 ini, lalu seperti apa gambaran Bapak terhadap kinerja BNI hingga akhir 2024 nanti? Kita sih yakin positif bahwa kita masih tumbuh sesuai komitmen kita, target-target kita yang kita sudah kita canangkan di awal tahun 2024, dan kita yakin kita bisa deliver itu di akhir tahun ini dengan pertumbuhan kredit di 2 digit, DPK bertumbuh, laba juga bertumbuh. Nah itu kita ya tadi dengan proses-proses ini kita yakin itu pasti kita bisa deliver itu. Baik, ini juga selaras dengan harapan anak usaha juga akan bertumbuh secara meningkat begitu ya Pak? Jadi anak perusahaan juga bukan sekedar cuma di banknya, anak-anak perusahaan juga semua harus mengikuti transformasi, bukan cuma di holding, tapi transformasi juga dilakukan di anak-anak perusahaan untuk melakukan peningkatan produktivitas, efisiensi melalui digitalisasi, itu terjadi karena memang ini bagian dari BNI Group. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Royke Tumilar, Direktur Utama Bank Negara Indonesia atau BNI sudah bersama kami di Money Talks kali ini. Terima kasih.